Halo, kembali lagi di YouTube channel Kikes Lawyer. Saya Valentino selaku partner dari Kikes Lawyer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hukum kesehatan, mengingat pemerintah pada tahun 2023 lalu telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Undang-Undang Kesehatan yang lebih dikenal dengan Omnibus Law Kesehatan. Kita tahu bersama karena ini namanya Omnibus Law, undang-undang ini merevisi atau merubah beberapa undang-undang dalam bidang hukum kesehatan seperti Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Keperawatan, Kebidanan, dan lain sebagainya. Namun demikian, memang ada beberapa peraturan pelaksana dari undang-undang sebelumnya yang dirubah, yang masih berlaku dan bisa digunakan dalam menganalisa problem-problem hukum kesehatan di Indonesia. Selain itu, dengan diundang-undangkannya Omnibus Law Kesehatan ini, pemerintah juga telah mengeluarkan atau membentuk 107 aturan turunan yang berupa 2 peraturan presiden, 100 peraturan pemerintah, dan 5 peraturan Menteri Kesehatan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang selama ini sering ditanyakan terkait dengan diundangkannya Omnibus Law hukum kesehatan ini. Pertanyaan pertama yang sering ditanyakan kepada kami adalah bagaimana perizinan untuk tenaga medis atau tenaga kesehatan setelah diundangkannya Omnibus Law Kesehatan. Perlu kami sampaikan, saat ini bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan berlaku 2 jenis perizinan, yakni surat tanda registrasi atau sering disingkat dengan STR dan surat izin praktek yang sering disingkat dengan SIP. Dengan adanya Omnibus Law ini pada pasal 260 menentukan STR diterbitkan oleh Konsil atas nama Menteri Kesehatan dan berlaku seumur hidup. Kemudian untuk SIP diterbitkan oleh Pemda Kabupaten atau Kota atau Menteri Kesehatan dalam kondisi tertentu dan berlaku selama 5 tahun serta dapat diperpanjang jika memenuhi satuan kredit profesi. Salah satu perbedaan yang signifikan juga dari dikeluarkannya Omnibus Law Kesehatan ini adalah rekomendasi organisasi profesi tidak lagi menjadi syarat mendapatkan SIP. Nah, dalam Omnibus Law Kesehatan, khususnya pasal 193, tanggung jawab rumah sakit ini diperluas karena rumah sakit ini juga turut serta bertanggung jawab atas kelalaian yang menimbulkan kerugian yang dilakukan oleh SDM-nya. SDM-nya di sini baik tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan. Berdasarkan pasal 1 angka 19 Undang-Undang atau Omnibus Law Kesehatan menentukan bahwa SIK atau Sistem Informasi Kesehatan adalah sistem yang mengintegrasikan berbagai tahapan pemrosesan, pelaporan, dan penggunaan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kesehatan serta mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dalam hal ini, yang termasuk sebagai penyelenggara SIK adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat. Sehingga bagi penyelenggara SIK terdapat kewajiban yang harus dijalankan, yakni yang pertama, menjamin perlindungan data dan informasi kesehatan setiap individu. Hal ini diatur dalam pasal 351 ayat 1 Omnibus Law Kesehatan. Yang kedua, mendapatkan persetujuan dari pemilik data dan atau memenuhi ketentuan lain yang menjadi dasar pemrosesan data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan data pribadi. Hal ini diatur dalam pasal 351 ayat 2 Omnibus Law Kesehatan. Yang ketiga, melakukan pemrosesan data dan informasi kesehatan yang meliputi tahap perencanaan, pengumpulan, penyimpanan, pemeriksaan, transfer, pemanfaatan, dan pemusnahan. Hal ini diatur dalam pasal 349 Omnibus Law Kesehatan. Yang keempat, memastikan keandalan SIK seperti misalnya dengan menguji kelaikan sistem, menjaga kerahasiaan, audit berkala, dan yang kelima, menginformasikan kepada pemilik data apabila terdapat kegagalan perlindungan data dan informasi kesehatan individu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan data pribadi.
Kedua hal tersebut diatur dalam pasal 347 dan pasal 351 ayat 5 Undang-Undang Kesehatan atau Omnibus Law Kesehatan. Dalam Omnibus Law Kesehatan, rumah sakit memiliki fungsi pelayanan kesehatan dasar, spesialistik dan subspesialistik, fungsi pendidikan dan penelitian, serta dapat memberikan pelayanan telekesehatan dan telemedicine baik secara mandiri atau bekerja sama dengan PSE. Untuk hal pendidikan, diatur dalam pasal 187 Omnibus Law Kesehatan, yaitu rumah sakit dapat ditetapkan menjadi rumah sakit pendidikan oleh Menteri Kesehatan, dan juga rumah sakit dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan menyelenggarakan program spesialis dan subspesialis. Hal ini diatur dalam pasal 209 Omnibus Law Kesehatan. Untuk fungsi yang kedua dalam hal penelitian, sebagaimana diatur dalam pasal 188 Omnibus Law Kesehatan, rumah sakit dapat membentuk pusat penelitian, dan pusat penelitian tersebut harus menyelenggarakan penelitian unggulan dan transnasional. Rumah sakit yang melaksanakan pelayanan berbasis penelitian melalui inovasi penelitian yang dikembangkan oleh tenaga medis dan atau tenaga kesehatan harus diberi dukungan dan kebebasan secara bertanggung jawab. Dan rumah sakit yang melaksanakan fungsi penelitian dapat bekerja sama dengan institusi atau pihak lain. Dan pertanyaan terakhir yang sering kami dapatkan adalah bagaimana ketentuan mengenai telemedicine dan telekesehatan dalam Omnibus Law Kesehatan dan apa implikasi hukum diaturnya hal tersebut dalam Omnibus Law Kesehatan. Oke, telemedicine dan telekesehatan saat ini diatur khusus dalam Omnibus Law Kesehatan. Dalam pasal 1 angka 22 Omnibus Law Kesehatan menentukan telemedicine adalah pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital. Jadi pelayanan telemedicine yang dimaksud dalam ketentuan Omnibus Law Kesehatan ini meliputi layanan antar fasilitas pelayanan kesehatan dan antara fasilitas pelayanan kesehatan dengan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 3. Selain itu, kegiatan telemedicine yang dimaksud hanya boleh dilangsungkan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memiliki izin praktek sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 4. Jadi, tidak sembarang orang dapat melaksanakan telemedicine ini, harus tenaga kesehatan yang memiliki izin praktek, seperti itu. Dalam hal ini, untuk menyelenggarakan telemedicine, fasilitas pelayanan kesehatan dapat secara mandiri menyelenggarakan pelayanan telemedicine atau bekerja sama dengan PSE yang terdaftar. Hal ini diatur dalam pasal 172 ayat 2. Sebagaimana saat ini kita tahu banyak sekali layanan fasilitas telemedicine ini, paling ini ya yang kita tahu aplikasi dari rumah sakit sendiri atau aplikasi Halodoc juga, mereka bisa memberikan fasilitas telemedicine tersebut. Kemudian berkaitan dengan telekesehatan. Telekesehatan itu pengertiannya adalah pemberian dan fasilitas layanan kesehatan termasuk kesehatan masyarakat, layanan informasi kesehatan, dan layanan mandiri melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital. Telekesehatan sendiri terdiri atas pemberian layanan klinis melalui telemedicine dan pelayanan non-klinis sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 3 dan 4 Omnibus Law Kesehatan. Untuk melaksanakan telemedicine dan telekesehatan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut, yaitu yang pertama kewajiban untuk menerapkan standar keamanan data dan sistem elektronik, yang kedua menjaga rahasia pribadi pasien, yang ketiga menggunakan rekam medik elektronik, keempat memiliki standar interoperabilitas, dan yang kelima terintegrasi dengan SIK nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai telemedicine dan telekesehatan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Jadi 6 pertanyaan tadi merupakan pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kami di Kikes Lawyer terkait dengan Omnibus Law Kesehatan. Semoga jawaban-jawaban yang kami berikan ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat dalam bidang hukum kesehatan, mengingat banyaknya perubahan yang dilakukan oleh Omnibus Law Kesehatan. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut atau ada hal yang ingin diskusikan lebih lanjut, dapat menghubungi kami di website kami kikeslawyer.com, dapat juga mengunjungi Instagram maupun LinkedIn kami. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video kali ini. Sampai jumpa di video Kikes Lawyer yang selanjutnya.